Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita akan membahas tentang salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, hukumnya, keutamaannya, kisah-kisah hikmah tentang salawat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan salawat. Ini adalah pertemuan kedua setelah kita melangsungkan pertemuan pertama pada hari Kamis yang lalu sebagai edisi pertama dari sekian pertemuan insyaallah yang mengulas, yang membahas hal-hal seputar salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini insyaallah akan mengulas tentang beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan, terkait dengan barokah, terkait dengan pahala orang yang bersolawat dan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fa innaha zakatun lakum." Bacalah solawat kepadaku, wahai umat Islam, fa innaha zakatun lakum, karena solawat yang kalian baca itu adalah penyuci diri dan jiwa kalian. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan para perawi hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati salatan." Barang siapa yang membaca solawat kepadaku, barang siapa di kalangan umatku yang membaca solawat kepadaku, mukhlison min qalbihi, mukhlison min qalbihi, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawat. Maka keutamaannya, fadilahnya adalah Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di kalangan umatku yang membaca 1 salawat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. 10 salawat, 10 kebaikan, 10 pahala yang disertai dengan kemuliaan, disertai dengan keagungan dan ketinggian derajat. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, dan Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Wa kataba lahu biha 10 hasanat, dan Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu biha 10 sayyiat, dan Allah akan mengampuni darinya dengan sebab salawat itu 10 dosa, 10 keburukan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadirin sekalian, dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak bacaan salawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat di hari kapanpun, tetapi pada hari Jumat dan malam Jumat kita lebih-lebih lagi dianjurkan dengan sangat, disunnahkan dengan sangat untuk memperbanyak bacaan salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan para perawi hadis yang lain, beliau bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling baik bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi qubidha. Dan pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Dan pada hari Jumat malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Wa fihi su'qah. Dan pada hari Jumat seluruh orang akan dimatikan. Fa aktsiru alayya minas salati fih. Maka hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat yang kalian baca itu disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah, fi kulli yaumi jumu'atin." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena salawat yang dibaca oleh umatku, tu'radu alayya, akan disampaikan kepadaku, fi kulli yaumi jumu'ah, pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, maka barang siapa di antara umatku yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba 80 aman, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifas salatu alaika, bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Qal, beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ta'qidu wahidatan, akhrajahu ad-Daraqutni. Bacalah olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmat yang disertai dengan keagungan, kemuliaan dan ketinggian derajat kepada Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa nabiyyika, dan nabimu, wa rasulika, dan rasulmu, an-nabiyyil ummi, seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, wa ta'qidu wahidatan, dan engkau menghitung satu kali. Ini adalah bacaan salawat yang memiliki sir, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Apabila kita baca pada hari Jumat, guru-guru kami mengatakan sesuai dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi, kalau yang ini adalah riwayat Ad-Daraqutni, sesuai dengan riwayat yang lain, dibaca pada waktu asar hari Jumat sebanyak 80 kali dengan sighat seperti yang tadi kami baca, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi, maka fadilahnya orang yang membacanya akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Hadis ini adalah hadis yang thabit, bukan hadis yang dhaif, juga bukan hadis yang palsu. Ini sangat
layak untuk diamalkan karena fadilahnya begitu besar. Kalau kita tidak sampai usia 80 tahun, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya sebagaimana andai kata kita hidup sampai 80 tahun. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hawaijil akhirah wa thalathina min hawaijid dunya. Akhrajahul Baihaqi wa ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat 100 kali, maka Allah akan memenuhi baginya 100 kebutuhan, 100 keperluan, 100 hajat. Sab'ina min hawaijil akhirah, 70 diantaranya, 70 diantara 100 hajat yang akan dipenuhi bagi orang yang membaca salawat 100 kali pada hari Jumat dan malam Jumat itu terkait dengan hajat akhirat, hajat pada hari yang kekal nantinya, wa thalathina min hawaijid dunya, dan 30 diantaranya adalah hajat-hajat yang berkaitan dengan dunia. Demikian kajian kita pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung pada hari Kamis depan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu membaca dan memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk surga dengan wasilah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.